Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok C. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul tentang pemungutan pajak penghasilan dan perkembangan serta perubahan aturan PPh. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan Rosi Alfanzah Setiawan dengan NIM 1902010356, ada Nina Ayu Yuliani dengan NIM 1902010354, ada Alivia Ananda Putri dengan NIM 19020353, ada Puput Dwi Lestari dengan NIM 1902010347, dan ada saya sendiri Nadia Febriani 1902010020. Pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung, maka beban pajak tersebut menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan, dalam arti bahwa beban pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain dengan cara memasukkan beban pajak ke dalam kalkulasi harga jual. Sebagai pajak langsung, pajak penghasilan dipungut secara periodik terhadap kumpulan penghasilan yang diperoleh atau yang diterima oleh wajib pajak selama 1 tahun pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang selanjutnya, subjek pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan adalah sebagai berikut. Yang pertama, subjek pajak pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua yaitu subjek pajak harta warisan belum dibagi, yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak. Yang ketiga yaitu subjek pajak badan. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria, yakni pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara. Dan yang keempat yaitu bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu yang tidak termasuk subjek pajak. Yang pertama merupakan badan perwakilan negara asing, yang kedua pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat yang pertama bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. Yang kedua, negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang ketiga, organisasi internasional sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 574/KMK /04/2000 tanggal 26 Desember 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 243/KMK /03/2003 tanggal 4 Juni 2003 dengan syarat: A. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, B. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dana berasal dari iuran para anggota. Yang keempat, pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 574/KMK /04/2000 tanggal 26 Desember 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 243/KMK /03/2003 tanggal 4 Juni 2003 dengan syarat: A. Bukan warga negara Indonesia,
B. Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Kemudian, subjek pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan adalah sebagai berikut. Yang pertama, subjek pajak pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, subjek pajak harta warisan belum dibagi, yaitu warisan dari seorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak. Yang ketiga, subjek pajak badan. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Dan yang terakhir, bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan di Indonesia. Dan yang tidak termasuk subjek pajak, yang pertama, Badan Perwakilan Negara Asing, yang kedua, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat sebagai berikut. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. Kemudian negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang ketiga, organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574-KMK.04-2000 tanggal 26 Desember tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KMK.03/2003 tanggal 4 Juni tahun 2003 dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, kemudian tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Kemudian, pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KMK.03/2003 tanggal 4 Juni tahun 2003 dengan syarat sebagai berikut. Bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Perkembangan pajak penghasilan atau PPH dalam RAPBN 2019 PPH yang terdiri dari PPH migas dan PPH non-migas ditargetkan sebesar 889,544, miliar atau meningkat sebesar 16,9% jika dibandingkan Outlook 2018 gambar 2. Kenaikan target pendapatan PPH dalam RAPBN 2019 berasal dari PPH non-migas, di mana dalam RAPBN tahun 2018 ditargetkan sebesar 827.260,0 miliar atau mengalami kenaikan 17,2% dibandingkan Outlook 2018. Persentase realisasi penerimaan pajak adalah 89,25%. Tulis laporan kinerja DJP 2020. Penerimaan pajak hingga triwulan 4 tahun 2020 ditopang oleh penerimaan pajak penghasilan PPH non-migas sebesar 560,67 triliun atau 52,41%, sedangkan PPH migas berkontribusi 33,18 triliun atau 3,1%.
Undang-undang mengenai PPH yang selanjutnya diamandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. Yang pertama, pajak penghasilan PPH di Indonesia diatur pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 50. Dan yang kedua itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. Yang ketiga itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Selanjutnya ada nomor 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan nomor 5 ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Undang-Undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Selanjutnya, dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dalam undang-undang ini diatur tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertahankan sistem self-assessment. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut. A. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak. B. Lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak. C. Lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan. D. Lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi. Dan yang E. Lebih menunjang kebijakan pemerintahan dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapatkan prioritas. Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 23 September 2000 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Hal-hal ini yang belum mencakup diatur dalam langkah pelaksanaan undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Undang-undang ini terdiri dari 2 pasal. Dalam pasal satunya memuat 29 perubahan pasal dengan penjelasan ada 73 halaman. Ya, terima kasih. Sekian dari
presentasi kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.